slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. Bos Honda ungkap, Marc Marquez dinilai bakal mencetak pencapaian besar jika berhasil menjadi juara dunia pada musim MotoGP 2025. Semenjak akhir pekan, dalam 5 balapan awal di musim MotoGP 2025 ini, Marc Marquez sudah menunjukkan performanya yang cukup menawan dalam setiap balapan. Pembalap asal Ducati ini selalu memberikan hasil yang memuaskan dan berhasil meraih podium tertinggi, kecuali pada balapan utama GP Amerika dan Spanyol, yang pada waktu itu mengalami nasib sial yang menyebabkan ia crash. Marc Marquez juga menunjukkan sikap pantang menyerah dan mentalitas yang tinggi ketika di mana dia mengalami crash di lintasan. Marquez kini sedang memulihkan kembali rasa percaya dirinya usai mengalami crash pada seri terakhir GP Spanyol seusai tampil dominan pada sesi sprint. Setelah mengalami kegagalan pada sesi balapan utama di Jerez Spanyol, Marquez harus tergeser ke peringkat kedua dalam klasemen sementara MotoGP 2025 dengan menorehkan 139 poin, selisih 1 poin saja dengan adiknya, Alex Marquez yang bergabung dengan tim Gresini Racing di puncak klasemen. Selepas dari hasil yang mengecewakan dalam balapan terakhir yang ia jalani akhir pekan ini, dengan pengalaman Marquez musim ini mampu mengundang perhatian Alberto Puig. Manajer tim pabrikan Honda yang pernah menjadi atasan Marquez itu mengutarakan kekagumannya. Puig ungkapkan ia sama sekali tidak kaget melihat performa impresif yang ditunjukkan oleh Marc Marquez tersebut bersama tim pabrikan Ducati pada saat ini. Menurutnya, ini merupakan hal yang wajar ketika rider terhebat dengan bakat dan pengalaman yang dimiliki sulit dikalahkan bersama motor berperforma mumpuni. Sejujurnya, ketika saya melihat apa yang dikatakan orang tahun lalu, ucap Puig, saya tak bisa mengerti bagaimana seseorang tidak berpikir bahwa saat Anda menempatkan pembalap terbaik di atas motor terbaik, hasilnya adalah seperti yang dilihat sekarang. Anda tidak perlu menjadi sangat cerdas atau seorang analisis pengumpul data, itu sudah jelas, ini benar-benar normal, ujarnya. Dalam kesempatan yang sama, Puig juga mengutarakan kembali perjuangan Marquez saat memperkuat timnya di mana dia sempat mengalami cedera parah pada musim 2020 yang pada saat itu Marc Marquez mengalami crash yang parah. Tetapi Honda tak lepas tangan di mana mereka kembali meyakinkan Marquez untuk bisa tampil kompetitif meski akhirnya harus berpisah dengan durasi kontrak yang masih tersisa. Marquez mengalami masa-masa sulit dengan lengannya dan kami yang berada di sana tahu itu. Saya tahu apa yang dia alami, terutama setelah menjadi juara dunia, ucap Puig. Bersama-sama, kami membantunya untuk percaya bahwa hal itu bisa dilakukan dan pada akhirnya kami berhasil melakukannya, imbuhnya. Puig juga memberikan penilaian kepada Marquez bahwa pencapaian besar akan digapai jika dia berhasil menjadi juara dunia pada MotoGP 2025 bersama Ducati. Puig menilai Marquez akan menjadi pembalap yang brutal jika hal itu benar-benar terjadi. Dengan usia yang tak lagi muda serta saingan yang lebih impresif. Apa yang telah Marquez lakukan saat ini sudah merupakan sebuah pencapaian, ujar Puig. Jika Marc Marquez mampu berhasil memenangkan kejuaraan ini dengan bisa melewati pembalap lainnya yang sekarang ini sudah tampil bagus, saya pikir itu akan menjadi salah satu pencapaian terbesar dalam olahraga. Karena fakta bahwa seseorang tidak berada di posisi teratas selama 4 atau 5 tahun karena cedera atau situasi lain. Dan setelah sekian lama dia bisa menang lagi di usianya kini, itu luar biasa, itu brutal, orang-orang ini sangat istimewa, ujar Puig. Dengan semakin panasnya musim MotoGP 2025 musim ini. MotoGP selanjutnya akan berlangsung di Le Mans, Prancis, 2 pekan dari sekarang. Akankah Marc Marquez bisa tampil lebih impresif lagi, dan bisa meraih podium tertinggi? Satu hal yang pasti, musim MotoGP 2025 akan memberikan kejutan-kejutan yang menarik. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. Carlo Pernat, sang pengamat MotoGP memberikan pujian setinggi langit terhadap Alex Marquez. Pembalap asal tim Gresini Racing tersebut telah meraih hasil manis pada MotoGP utama di Jerez, Spanyol. Setelah berhasil meraih kemenangan di GP Spanyol, Alex Marquez benar-benar menjadi pusat perhatian dan membuat dominasi yang sudah dibuat kakaknya, Marc Marquez sedikit terlupakan. Sejak akhir pekan balapan yang bergulir di sirkuit Jerez itu, Alex Marquez sungguh memberikan penampilan yang sangat luar biasa. Kemenangan pada GP Spanyol musim ini merupakan hasil manis buat Alex Marquez sejak dirinya naik kelas tertinggi pada musim 2024. Pembalap asal tim Gresini Racing tersebut mampu memanfaatkan situasi yang dimana kakaknya, Marc Marquez mengalami kecelakaan pada balapan. Marc Marquez, pembalap asal Ducati ini mengalami crash yang membuatnya keluar dari lintasan pada balapan yang baru memasuki putaran ketiga.
Tetapi Marquez mampu bangkit dan melanjutkan balapan. Dengan perjuangan yang cukup keras, karena posisinya merosot hingga yang paling belakang, akhirnya Marquez menyelesaikan balapan utama GP Spanyol dengan hanya mampu menempati posisi ke-12. Dengan nasib sial yang dialami Marc Marquez, membuat adiknya Alex Marquez berhasil memuncaki klasemen dengan 140 poin dan menggusur Marquez di posisi pertama dengan berbeda 1 poin saja. Keberhasilan Alex Marquez tersebut turut mengundang komentar banyak pihak. Salah satunya adalah pengamat MotoGP asal Italia Carlo Pernat. Pria yang pernah menjadi manajer dalam awal-awal karir legenda MotoGP Valentino Rossi tersebut memberikan pujian kepada Alex yang berhasil meraih kemenangan. Menurut Carlo Pernat, Alex Marquez pantas mendapatkan nilai 10 dari 10 bersama timnya Gresini Racing setelah apa yang dia tunjukkan pada GP Spanyol kemarin. Dengan adanya keunggulan yang berhasil Alex Marquez tunjukkan pada seri balapan utama tersebut, membuat Carlo Pernat angkat bicara, menyebut bahwa bakat alami yang dimiliki Marc Marquez seperti tidak berguna, usai adiknya tampil gemilang. Pernah soroti bahwa mentalitas menjadi hal yang paling penting, karena menyadari tak mudah menjadi seorang Alex Marquez, dengan adanya bayang-bayang kakaknya yang sebelumnya mampu meraih kemenangan pada seri-seri MotoGP terakhir. Carlo Pernat juga memberikan apresiasi kepada Gresini Racing yang berhasil mengantarkan para pembalapnya meraih kemenangan sejak era Enea Bastianini, Fabio Di Giannantonio hingga yang terkini Alex Marquez. Rekor tim milik Nadia Padovani tersebut kian bertambah sempurna dengan kemenangan Alex Marquez. Marc Marquez tentu saja memiliki bakat alami yang tidak dimiliki pembalap lain, Quartararo mungkin yang paling dekat dengannya, ungkap Pernat. Tetapi Alex sangat kuat dan berada di posisi yang sulit dengan bayang-bayang dari kakaknya Marc yang telah meraih 8 gelar juara dunia. Walaupun mereka bersaudara tetapi Marc Marquez dan Alex masih bersaing satu sama lain. Nilai 10 dari 10 pantas diberikan kepada Alex Marquez dan tim Gresini Racing yang terbukti sangat kuat. Tim ini telah meraih kemenangan dengan semua pembalap yang dimilikinya, mulai dari Bastianini, Di Giannantonio hingga Marc dan Alex Marquez, ucap Pernat. Balapan di Jerez ini sekali lagi membuktikan bahwa dalam MotoGP, segalanya bisa terjadi. Dari pertarungan sengit, drama jatuh, hingga kisah comeback mengesankan, semua tersaji dalam satu malam yang tak akan dilupakan para pecinta balap motor. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. Fabio Quartararo setelah berhasil memenangkan balapan Jerez dengan meraih podium kedua, mengungkapkan bahwa dirinya merasa diuntungkan dengan adanya duel antara Francesco Bagnaia dan Marc Marquez pada MotoGP Spanyol 2025. Balapan MotoGP Spanyol 2025, yang bergelar di sirkuit Jerez, Spanyol pada Minggu 27 April 2025 berakhir cukup memuaskan bagi seorang Fabio Quartararo pembalap asal Monster Energi Yamaha. Dengan adanya kemampuan motor yang dimiliki Yamaha, akhirnya Fabio Quartararo mampu tampil kompetitif untuk meraih pole position dari urutan pertama pada balapan. Yang sebelumnya ia sempat mengalami beberapa kesalahan pada sesi sprint maupun sesi latihan. Tetapi Quartararo masih bisa menunjukkan senyumnya pada balapan utama dengan mampu merah finish di posisi kedua. Ini merupakan podium pertama bagi Fabio Quartararo, sejak musim 2021 terakhirnya, yang ia dapatkan pada MotoGP di sirkuit Mandalika pada musim 2023 lalu. Perasaan yang bahagia tidak bisa Quartararo sembunyikan, karena situasi sulit timnya untuk menciptakan paket motor yang kompetitif masih belum bisa terpenuhi. Quartararo pun kembali mengenang momen pada sesi sprint di mana dia akhirnya merasakan kembali atmosfer yang agresif saat bendera start dikibarkan. Pada sesi tersebut Quartararo mengalami crash setelah disalip oleh Marc Marquez. Fabio Quartararo ungkapkan, "Ini adalah akhir pekan yang sangat istimewa bagi saya terutama karena start dari posisi terdepan. Start yang cukup agresif di sesi sprint dengan Marc Marquez ada di tikungan 1, ujarnya. Selama menjalani musim balap kelima pada MotoGP 2025 ini, rekan setimnya, Alex Rins ungkapkan, bahwa motor YZR M1 tunggangannya memiliki ritme yang bagus. Kami sangat cepat akhir pekan ini dan kami tahu bahwa kami sedikit kesulitan pada balapan utama, ungkap Quartararo menjelaskan. Tetapi saya berhasil menemukan ritme saya bisa memimpin untuk beberapa putaran, itu sangat penting bagi kami. Sementara itu, setelah berhasil meraih kemenangan, Quartararo enggan berpuas diri lantaran Yamaha masih belum banyak berdaya dalam meredam kecepatan Ducati terutama di lintasan lurus. Momen itu terbukti saat Quartararo berhasil disusul oleh adik Marc Marquez yang membela Gresini Racing, Alex Marquez, yang sudah menjuarai balapan MotoGP Spanyol ini. Dengan motor Ducati versi lama Alex mampu mengejar laju dari motor Yamaha. Quartararo ungkapkan,
Sejak Alex Marquez mampu melewatinya, dia tidak bisa mengejarnya bahkan beberapa tikungan. Tetapi saya masih berhasil menemukan kembali ritme saya dan finish di posisi 2 pada seru kali ini, ujarnya. Dalam kesempatan yang sama, hasil podium ini juga tak membuat Quartararo menyebut bahwa timnya sudah bisa mengatasi masalah dan membuat perbedaan. Pembalap Yamaha itu menjelaskan bahwa hasil juga berpengaruh, lantaran adanya persaingan panas antar Marc Marquez dan rekan setimnya Francesco Bagnaia. Sejak bendera dikibarkan, Marquez dan Bagnaia sempat bersenggolan untuk memperebutkan posisi kedua. Keduanya bersaing keras tanpa adanya insiden yang pada momen itu. Tetapi pada momen lain, akhirnya Marc Marquez mengalami nasib soal dengan crash keluar lintasan sehingga membuat posisinya melorot tajam. Dengan adanya persaingan antara Marc dan Bagnaia, saya pikir di lap-lap awal membantu saya untuk mendapatkan sedikit keuntungan. Quartararo juga ungkapkan, tujuan saya sama seperti kemarin, melaju dengan sangat cepat di beberapa lap pertama dan kemudian mempertahankan kecepatan saya. Balapan di Jerez ini sekali lagi membuktikan bahwa dalam MotoGP, segalanya bisa terjadi. Dari pertarungan sengit, drama jatuh, hingga kisah comeback mengesankan, semua tersaji dalam satu malam yang tak akan dilupakan para pecinta balap motor.